Alhamdulillah, seluruh pujian, sanjungan, rasa syukur mari terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya nikmat dari Allah adalah kita dikumpulkan dengan orang-orang yang berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang soleh. Karena bagaimanapun kalau kita menganggap diri kita sudah soleh, kalau kita aja orang tidak yakin gitu ya kita. Namun kita berusaha sekuat tenaga kita masing-masing untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh, dan kita salah satu di antara yang kita lakukan adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang berusaha menjadi pribadi yang baik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang saya sampaikan, sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering kita dengar, sudah sering kita dapatkan materi ini dari para ustadz yang lainnya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka itu mendapatkan keamanan dan hidayah. Ada dua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, dua hal yang sangat kita butuhkan. Ya, tidak cuma kita namun semua manusia. Apa itu? Yang pertama, keamanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini syarat mendapatkan keamanan dan juga hidayah. Kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu datang ke daerah Mekah yang masih dalam kondisi tidak ada tanamannya, tidak ada manusianya, tidak ada airnya sama sekali karena belum ada air Zam-Zam waktu itu. Ya, dan beliau berdoa ketika meninggalkan keluarganya di sana dengan sebuah doa yang beliau awali dengan seperti apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim itu, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Ini dulu yang Nabi Ibrahim mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak keturunannya. Sebelum yang lain, sebelum rezeki, sebelum dimintakan untuk menjadi orang-orang yang menegakkan sholat, dan sebagainya. Aman dulu. Kenapa? Keamanan ini yang menjadikan orang ketika mencari rezeki, demikian juga beribadah kepada Allah, itu tenang. Dia akan bisa melaksanakan keduanya dengan baik. Ketika apa? Ketika kondisinya itu aman. Dan ini juga para hadirin sekalian yang kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut dari orang-orang yang tidak bersyukur pada Allah. Tidak ingat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sebuah kisahnya negeri Sabah di daerah Yaman yang dulunya adalah negeri yang hijau royo-royo. Lebih dibanding Indonesia mungkin. Yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kanan kirinya itu kebun jannah. Jannah itu adalah bustan al-qimah. Kebun yang sangat luas sekali. Kanan kirinya yang semuanya adalah isinya kebun buah-buahan yang bisa mereka petik, buahnya macam-macam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun, sebuah negeri yang sangat baik. Sayangnya, yang sangat disayang tentunya kemudian mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana Allah katakan, fa'adaqaha, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka, rasakan kepada mereka libasal ju'. Ya. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka apa itu? Pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Ya, ini yang menunjukkan bagaimana sebuah kondisi yang berbalik dari sebelumnya. Aku lihat sekali lagi bahwasanya kebutuhan kita untuk aman itu yang kita inginkan baik di dunia maupun di akhirat. Makanya juga para hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sampai mengatakan dalam hadisnya yang kita juga sering dengar, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fa ka'anna mahizat lahu dunya. Dalam hadis yang lain, bihadafiriha, barang siapa yang di pagi hari dia menghadap sebuah hari itu dalam kondisi dia itu apa? Aminan fi sirbihi. Kalau Nabi mengatakan aminan fi sirbihi, ini namanya aman, negaranya aman, tidak ada di sekitarnya juga lingkungannya aman, orang-orang rampok, orang kecu, orang begal,
Ya. Kemudian bagaimana? Ya, mu'afan fi jasadihi. Badannya juga sehat. Indahu qutu yaumihi. Dia juga punya makanan yang dia bisa nikmati, dia bisa makan di hari itu. Rasulullah mengatakan bagaimana seolah-olah dunia seisinya sudah dikumpulkan pada orang itu. Kita ingat para bapak sekalian, para yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tiga hal ini yang menjadikan kita itu merasa bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu menjadi nikmat. Iya itu. Orang kalau misalnya sebuah negara atau sebuah daerah nggak aman, ya walaupun di sana dia sehat, dia kemudian makanannya ada, itu nggak menjadikan sesuatu nikmat. Cobalah kita lihat di negeri saudara kita kaum muslim yang lain yang kondisinya nggak aman. Ya, mungkin makanan ono, kemudian juga sehat, tapi khawatir terus. Ya, dia mau ibadah ya nggak tenang seperti kita, dia mau cari rezeki juga nggak tenang. Satu itu. Yang kemudian mau apa fi jasadihi. Yang kedua, badannya juga sehat. Ya, kalau banyak sami kan kayak gitu ya. Kita kalau aman, kemudian juga badan kita sehat, nopo kemauan dimplok enak, kan sebenarnya. Gitu. Tapi yo kadang-kadang bojornya nih bu, kadang-kadang makanan sing enak itu tawarnya kita kalau kita pas sedang lho pak. Sedang loro tawaran itu bojornya, jangan pingin nopo pak, sate, pingin tengkleng, jajan yang sehat. Awalnya nopo betul gitu. Orang, wes kono. Gitu ya. Kadang yang pas loro itu lah kan, berat ya. Ya kita jangankan pikir penyakit yang berat, penyakit sing ringan tuh yang saya sering sampaikan itu ya. Saenak-enak panganan, tapi kalau awalnya lebih gomen, lebih tahu mas. Sariawan, jangan ngilat, angkal lagi. Terus toh kocorin jajak kisah enak-enak kita nggak merasa nikmat kan gitu, betul kan? Ya, ya kadang-kadang ya kayak gitu juga. Tak jajak gue pengen ngopo, tak turuti, gitu ya. Tapi gue wanine lagi wong loro. Jadi yang siap santai kayak gitu. Anak kuliah tadi aman, kemudian bagaimana? Kemudian juga sehat. Ini juga yang ketiga. Kemudian apa? Kemudian juga ada makanannya juga. Ya, ada makanannya. Wis aman, kemudian sehat, tapi sing dipangan ra ono gimana kira-kira? Tentu kurang bahagianya. Maka Rasulullah benar. Dia katakan kalau ketiga ini kumpul, seolah-olah dunia sudah dikumpulkan untuk kita semuanya. Ya, pakaian nama hijat tahu dunia. Dunia sudah dikumpulkan bagi kita semuanya. Saat suka-suka ya wong wah. Kayak ini sing jenenge yang paling suka itu katanya siapa itu namanya? Elon siapa mas? Yang di Tesla itu apa sih? Elon Musk nomor-nomor. Orang aslinya sebenarnya keturunan Suriah atau mana itu aslinya gitu. Saat suka-suka wong, yang dipangan sekali pangan paling ya cuma sekedar satu piring, benar bukan? Iya kan? Nggak mungkin saat suka-suka kemudian makannya lebih dibandingkan kita 10 piring, 20 piring mungkin. Kecuali orang Romawi zaman dulu ya, saya pernah cerita itu. Mereka kalau perjamuan itu sampai ada aturannya zaman dulu. Aturannya bagaimana perjamuannya? Karena mereka nggak punya adab. Orang Romawi zaman dulu. Kalau makan diharapkan tidak sampai kepada ini pak. Ngambil makanan sampai sini apa ini pak? Makan apa sini? Karena ketika mereka makan sampai. Kemudian bagaimana? Kemudian juga karena mereka itu makan dalam rangka senang-senang saja, bukan seperti kita untuk mendukung ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dulu, yang penting yang namanya makan enak itu ketika masih nopo lapar. Yang bisa lapar, kira-kira masih enak betul? Ya kurang kan gitu ya. Makanya mereka itu ketika pesta mas, zaman dulu itu. Ketika mereka pesta, mereka menyediakan sebuah ruang namanya ruang muntah namanya. Ya, pakai pil itu, ya pakai herbal atau apa zaman dulu ya pak ya. Jadi kalau udah makan sampai kenyang-kenyangnya, mereka kemudian datang ke sebuah ruangan yang di sana untuk muntah. Pokoknya kabeh, kemudian makan lagi, kenyang lagi, muntah lagi, makan lagi. Loh itu, ya ngeri kan? Zaman dulu seperti itu. Nah ini, ala kuliah kita kembali bahwasannya nikmat keamanan itu kita butuhkan di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu para hadis sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama, yang satu kebutuhan kita adalah kebutuhan untuk mendapatkan aman di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, kebutuhan kita mendapatkan hidayah. Kebutuhan kita mendapatkan hidayah, satu, kita ingat ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ihdinas siratal mustaqim, para ulama mengatakan hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah itu ila thoriq wa hidayah itu fit thoriq.
Hidayah dan menuju sebuah jalan Shiratal Mustaqim itu yaitu Islam, itu sudah kita peroleh alhamdulillah karena kita semua sudah masuk Islam. Yang kedua, yang kita masih terus minta terus pada Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu fitrah. Hidayah di dalam ajaran Islam itu sendiri. Itu apa? Kalau banyak sami mengerjakan, melaksanakan, mengamalkan dari ajaran Islam yang sesuai disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Kadang-kadang meskipun selamanya kami tahu, kadang-kadang kita tidak lakukan. Nah, itu kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada hal-hal yang mungkin bahkan banyak yang kita belum tahu. Ya, dari ajaran Islam ini. Makanya setiap kita juga, ya para hadirin sekalian, terus kata panjenengan semuanya, tidak bosan untuk mendengarkan nasihat dan tausiah. Karena apa? Setiap kita itu yang kita ketahui dibandingkan yang belum kita ketahui itu masih lebih banyak sekali, mas. Belum kita ketahui. Makanya saya bin Bas rahimahullah ketika beliau dipuji al-allamah yang sangat berilmu sekali, ya, dan beliau dipuji dengan pujian yang banyak, beliau katakan, wallahi saya tidak seperti itu. Ya, saya tidak seperti itu. Saya ini orang yang sangat sedikit ilmu saya. Ya, saya seorang penuntut ilmu biasa saja seperti itu. Dan para ulama seperti itu. Ya. Kenapa? Kita ingat yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ketika beliau menukil ucapan para ulama zaman dulu yang namanya ilmu itu ada 3 jengkal. Seolah-olah kita itu diibaratkan Pulau Panjang Sami itu berada di tepian lautan. Ya, itu menunjukkan tentang jengkal-jengkal ilmu, tahapan dalam ilmu. Apa itu? Ketika seorang itu masuk pada jengkal yang pertama, banyak di antara mereka yang kemudian sombong. Ya, kalau Panjang Sami rasa kaitannya dengan ilmu agama, kaitannya dengan ilmu bela diri, mas. Yang lagi sabwe putih, ini boleh saat dunia kan ditantang kabeh, ya. Ya, pokoknya yang paling jaya gitu kan. Yang juga demikian juga apa namanya ketika seorang kadang-kadang belajar ilmu agama ada yang demikian. Apa yang dibid'ahkan, mas? Ustadznya terus itu salah ustadznya. Kadang-kadang seperti itu. Ini ulama juga salah. Nah ini bagaimana? Jengkal yang pertama. Makanya kita nggak boleh berhenti belajar. Tapi kalau seorang kemudian dia datang lagi, dia langkahkan lagi ke lautan tadi kan kalau ibaratnya dia datang ke lautan, dia menginjak di lautan yang masih di dangkalnya saja. Begitu dia masuk lagi ke dalam, melepok dalam air mati burung. Menurut mana? Karena bagaimana? Baru dia tahu, oh ternyata ilmu itu sangat luas sekali. Itu baru jengkal yang kedua. Jengkal yang ketiga di lautan, orang sing luwih dhuwur atau jero dibandingkan mungkin gunung sing paling dhuwur ing donya saat ini. Ya, Mount Everest itu katanya berapa? 10.000 km. Iya, sekitar 10.000 meter mungkin. 10 km nih. Itu. Sementara di lautan mungkin sampai ribuan di bawah itu sangat dalam sekali yang palung gitu. Ya. Yang kemudian orang kalau sampai ke sana hancur gitu. Kapal selam aja hancur. Ya apalagi manusia. Sangat dalam sekali. Nah orang ketika dia sudah sampai pada derajat yang sangat ya mendalam dalam ilmu sebagai para ulama itu mereka baru merasa apa mereka mengetahui bahwasannya saya belum ada makanya. Dan makanya kita terus belajar. Makanya seseorang disebut sebagai seorang yang alim, seorang yang berilmu selama dia masih mau belajar. Kalau dia bagaimana sudah merasa alim dia berhenti belajar, oh berarti bodoh gitu. Berarti dia bernama panjenengan alhamdulillah kalau banyak sekali dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa belajar dan belajar itu menunjukkan semoga menjadi tanda bahwa kita itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik gitu ya. Ini sampai jam 5 atau ini belum rampung 10 menit, 10 menit. Nah ini ya para sekalian ya. Hidayah. Nah hidayah yang kita butuhkan tadi, kita hidayah bisa ya untuk mengamalkan ajaran Islam, kemudian juga mengetahui yang belum kita ketahui dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga, enggak cuma itu, ya kita juga butuh hidayah nanti ketika dijemput oleh malaikat maut, karena setan di waktu itu juga masih bodoh, ya masih menggoda kita. Ya minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita berjumpa dengan malaikat maut di akhir hayat kita itu menjadi yang terbaik bagi kita. Ya amal yang kita lakukan, syukur-syukur kita bisa mengucapkan kalimat yang Rasul mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal
jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk. Syukur seperti itu. Namun kita lihat orang yang bisa mengucapkan itu tidak banyak. Namun yang terpenting bagi kita, apapun apa yang kita ucapkan, yang terpenting adalah kalimat-kalimat yang baik di akhirnya. Sebagaimana yang pernah mungkin kami sampaikan, bagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau ketika hendak meninggal dunia beliau ucapkan sampai 40 kali. Beliau katakan Allahumma al-afu, Allahumma al-afu, Allahumma al-afu. Ya Allah maafkan saya. Ya Allah maafkan saya. Ya Allah maafkan saya sampai 40 kali, kemudian nyawanya ya dicabut oleh malaikat. Ala kulli hal, kita butuh hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saat hidup kita berakhir dari dunia ini betul-betul itu yang terbaik bagi kita, amalan yang kita lakukan. Masih selesai hidayah yang kita butuhkan? Belum. Masih kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala saat kita nanti menjawabi apa yang ditanyakan oleh dua malaikat yang ada di alam kubur, malaikat Munkar dan Nakir. Yang kita tahu sudah disebutkan oleh Nabi, jelas pertanyaannya telutrok. Apa nih Bu? Man rabbuka? Mana nabiuka wa ma dinuka? Sopo rohmu, sopo pengiranmu, siapa nabimu, siapa? Kamu jawab ya, harus betul itu. Allah raditu billahi rabba, dan kita ucapkan setiap pagi dan sore. Raditu billahi rabba wa bislami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi. Itu jawabannya juga. Allah, Muhammad sallallahu Islam. Nggak boleh kita kemudian sekarang ada sebagian kaum muslimin yang mulai dibelokkan dari ini. Dari zaman dulu sudah ada. Masa kamu sampai manroka ufron, sokong meneng, bukan malaikat maut, malaikat kita nakil, sasa gitu ya. Nah ini tentu saja. Nah kita butuh supaya bisa jawab itu, Mas, para hadis sekalian, para bapak. Dengan apa? Butuh hidayah dari Allah. Walaupun sekarang kita tahu jawabannya, ya. Tapi tidak mesti orang ketika sudah tahu jawabannya di hari ini bisa jawab ketika ketemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Kalau panjang sami dan menutos mulai sing pun gadah mantu barang, bagaimana mau nikahkan anak atau mantu sing ngucapke ijab kabulnya kadang-kadang grogi ya. Durung ngadepi panake, Bro. Betul kan? Apalagi ketemu malaikat Munkar dan Nakir gitu ya. Yang kita belum tahu bagaimana sosoknya yang disebutkan hitam, kebiruan dan sebagainya, kita belum tahu wujudnya seperti apa. Tapi yang jelas sampai orang kemudian nggak bisa jawab itu kan diungkari berarti. Nah kita butuh hidayah. Sudah cukup itu? Belum cukup. Sampai nanti pun sampai di akhirat termasuk kelompoknya sami yang semoga kita termasuk diantaranya. Ketika orang sudah masuk dalam surga sampai dia rakyat mlebu umai di surga, itu juga butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ahli surga, mereka ketika masuk ke dalam surga seolah-olah mulih ning omahe dhewe, ora ono sing keliru ning omahe tanggane. Ya, Pak Zainal ora bakal keliru ning omahe Pak Semin. Insyaallah ya. Saya mau punya mulih ning omahe dhewe. Kenapa kok bisa demikian? Allah ngasih hidayah. Jadi itu yang kita mintakan. Nah, kemudian yang menjadi inti bahasanya para sekalian, 5 menit. Apa itu? Supaya kita bisa mendapatkan dua tadi. Yang satu keamanan di dunia dan akhirat, yang kedua adalah hidayah dari Allah. Satu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, iman kita kecilkan. Yang kedua, kita tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, kezaliman. Ya, kezaliman yang paling besarnya. Demikian juga yang lain supaya mendapatkan keamanan juga. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu apalah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau kalian bersyukur pada Allah, Allah akan tambahkan nikmat pada kalian. Tapi kalau kalian kufur, azab Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat pedih. Maka bagi setiap kita tentu hendaknya terus memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara bentuk supaya kita mudah bersyukur pada Allah, nah, tentu adalah kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah itu. Kita renungkan, kita tafakuri. Demikian juga kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita dari sisi nikmat dunia. Ya, yang awal itu nonton sing dhuwur terus orang nontai. Ya, dan kita akan merasakan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita itu icik-icik banget. Padahal banyak sekali. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi, bagaimana? La tuhsuha. Kalau kalian itu menghitung nikmatnya Allah, kalian tidak akan dapat. Padahal setiap nikmat itu wajib disyukuri. Nah yang artinya itu merah iso, bagaimana kita mau bersyukur dengan benar?
Ada hal yang kita nggak bisa syukuri karena apa? Kita nggak tahu kalau itu nikmat. Padahal itu adalah nikmat. Dan itu banyak sekali. Oleh karena itu sekali lagi, masuk di antara hal yang menjadikan kita lebih bersyukur adalah kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Dan ini di WIS ini ada bagian yang kaitannya dengan ya bantuan ke macam-macam ya, ke TP kan betul itu, Umar Safi, ada bencana dan menolong mereka yang daerah-daerah yang kekeringan. Yang sebuah ini awal TP penak tenanan gitu ya, karena banyak yang gampang ya dan sebagainya, ngaji yang gampang, masya Allah loh. Ya, jajal awal TP melu ning diri belah mereka. Pengajian ramstis seminggu pisan, ramasi sebulan pisan, betul kan? Ya, banyu yang angin mana? Tuh, apa ini kan ngaji penak, banyu yono, kamu boleh gitu. Konco yang gitu ya. Apalagi yang kurang dari kita? Ya sehat alhamdulillah, gitu ya. Aman tadi gitu ya. Ya, masya Allah gitu ya. Nah, ini juga ada yang bagian santunan janda ya, santunan janda. Cinta nih, yang bener nih. Saya. Tuan apa sih mas? Nah, aku lihat itu tadi ya. Jadi syaratnya tadi keimanan kepada Allah, kemudian juga kita menghindari berbagai macam bentuk kesyirikan yang hari ini juga dijajakan. Kalau yang jenenge kajian-kajian sunnah, kajian-kajian akidah juga sudah mulai merambah ke dunia media sosial, ke YouTube dan sebagainya. Kesyirikan pun juga sama, gitu. Ya, dalam zaman dulu orang baca horoskop itu, jenis ramalan bintang paling koran seminggu pisang kadang-kadang. Tapi hari ini bisa klik nih. Dia di hasil masing-masing. Ya, dan lebih salah juga termasuk juga bentuk kezaliman ada hari ini yang sering disampaikan juga judi online nih. Walaupun ini tentu bukan kesyirikan, namun ini juga saling menjadikan saudara-saudara kita banyak yang terpuruk, gitu ya. Oleh karena itu ini juga kita perlu aja untuk menjauhi, ya, ajak saudara kita, tangga kita untuk menjauhinya. Kalau di desa-desa ada tulisannya Bang Pelecit, boleh masih mas? Boleh di sini kan tenir, pengamen, pemulung dan sebagainya dilarang masuk. Ya, ini lebih parah mana dibanding Bang Pelecit. Iya pada parah ya, tapi ini lebih parah. Ya judi online. Karena ini biasanya sama dengan apa? Kerjasama dengan apa? Di zaman online. Ya, satu judi online nanti orang dua yang jelek online juga. Dua-duanya mentok kayak kabel gitu. Jadi ini juga kita perlu ajarkan, kita sampaikan juga kepada saudara kita, tangga kita supaya tidak terjerat pada maksiat yang biasa. Mungkin ini dulu yang kami sampaikan yang bisa kita sampaikan dari jam 5. Semoga meskipun sedikit jadi tambahan pengetahuan bagi kita atau mengingatkan dari apa yang mungkin kita sudah atau pernah lupa gitu ya. Dan semoga menjadi amalan yang soleh yang bisa kita amalkan bila ada yang dari amalan yang kita sebutkan tadi. Mungkin demikian, wa alhamdulillahirabbil. Kami serahkan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.